Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Bentuk malaikat mungkar dan nakir serta bentuk pertanyaan kubur. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dinyatakan bahwa kedua malaikat mungkar dan nakir berwarna hitam kebiru-biruan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar dari Umar ibnu Dinar, dari Sa'ad ibnu Ibrahim, dari Atha ibnu Yasar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Apa yang akan kau perbuat Umar jika mungkar dan nakir datang kepadamu ketika kamu telah mati dan kaummu meninggalkanmu? Mereka mengukur galian tanah untukmu seluas 3 hasta 1 jengkal kali 1 hasta 1 jengkal. Lantas kamu mereka mandikan, kafani, dan memberi harum-haruman. Lalu mereka membawamu ke kubur dan meletakkannya di dalamnya, kemudian menimbunimu dengan tanah. Manakala mereka telah berpaling darimu, datang malaikat mungkar dan nakir yang suaranya laksana petir yang menggelegar, sorotan matanya bagaikan kilat yang menyambar, dan rambutnya menjulur sampai ke tanah. Keduanya memegang palu besi yang tidak sanggup diangkat oleh seluruh manusia di bumi ini." Umar pun menjawab, "Ya Rasulullah, kami ini berbeda-beda tampil, maka apakah kita akan dibangkitkan seperti sedia kala ini?" Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Ya." Umar pun berkata, "Kalau begitu aku akan meminta petunjuk darimu." Ada sebuah hadis yang dikutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkenaan dengan berita Isra dan Mi'raj yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril pun menjawab, "Mereka adalah mungkar dan nakir yang mendatangi setiap manusia ketika diletakkan dalam kuburnya sendiri." Lantas aku pun berkata, "Wahai Jibril, terangkan padaku bentuk keduanya." Jibril pun menjawab, "Memang aku belum menerangkan kepada engkau panjang dan luas kedua malaikat itu." Lalu malaikat Jibril menjelaskan bentuk kedua malaikat tersebut yang sangat menyeramkan. Suara mereka seperti petir yang menggelegar, mata mereka laksana kilat yang menyambar, taring mereka seperti tanduk banteng, dari mulut, hidung, dan telinga mereka keluar lidah api. Bumi menjadi bersih oleh sapuan rambut mereka, dan mereka lubangi bumi dengan kukunya. Masing-masing memegang tongkat besi yang seandainya seluruh penghuni bumi bersatu, maka tidak mampu menggerakkannya. Kedua mendatangi manusia ketika diletakkan dalam kuburannya sendirian, lalu dimasukkan ruh ke dalam jasadnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuruh mayat duduk dan membentaknya secara keras sehingga tulang-tulangnya bergetar, menghentikan persendiannya dan membuatnya jatuh pingsan. Kemudian keduanya, malaikat mungkar dan nakir, menyuruh orang itu duduk dan berkata, "Sekarang engkau berada di alam barzah. Renungkan keadaanmu dan kenali tempatmu." Kemudian keduanya lalu kembali membentaknya dan berkata, "Beginilah keadaanmu setelah meninggalkan dunia. Telah diperlihatkan kepadamu tempat kembalimu. Maka beritahu kami, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu." Jika dia orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan jawabannya, sehingga dia akan berkata, "Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam." Kemudian keduanya menghardiknya sehingga seluruh persendiannya terpisah dan semua urat tubuhnya terputus. Lalu mereka berkata, "Apakah yang akan kamu katakan?" Maka Allah menetapkannya dengan perkataan yang tetap, yakni iman pada kehidupan dunia maupun akhirat, memberikannya keamanan dan perlindungan sehingga dia tidak merasa takut. Tatkala Allah berbuat demikian terhadap hambanya yang mukmin, mukmin itu senang terhadap keduanya dan menyambut mereka dengan tantangan. Mukmin itu akan berkata kepada kedua malaikat tersebut, "Kalian mencoba-coba menakut-nakutiku supaya aku takut terhadap Tuhanku, dan kalian ingin agar aku mengambil penolong selain Dia. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Dialah Tuhanku dan Tuhan kalian berdua dan Tuhan semua makhluk. Muhammad nabiku dan Islam agamaku." Kemudian kedua malaikat itu kembali membentaknya dan menanyakan hal itu kepadanya. Mukmin tersebut pun menjawab, "Tuhanku Allah, pencipta langit dan bumi. Hanya kepadanya aku menyembah dan aku tidak pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun.
Apakah kalian ingin memalingkan makrifah dan ibadahku kepadanya? Dialah Allah, tak ada Tuhan selain Dia. Beliau berkata, saat itu dia mengulangi jawabannya sebanyak 3 kali dengan tawadhu, dengan rendah diri, yang membuat keduanya senang dengan mukmin itu, sebagaimana keluarganya cinta kepadanya ketika di dunia. Kedua malaikat itu tertawa padanya dan berkata kepadanya, engkau benar, Allah telah menyenangkan dirimu dan menetapkan ucapanmu. Bergembiralah dengan surga dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka melampangkan kuburnya sejauh penglihatannya dan membukakan pintu surga untuknya, dan masuk ke dalam kuburnya angin surga yang baunya harum semerbak, serta keindahannya menunjukkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala mukmin itu melihat semuanya, dia yakin dengan keberuntungan yang diperolehnya, maka dia memuji Allah. Di samping itu, dia diberi hamparan tempat tidur sutra yang tebal dari surga. Kedua malaikat itu pun juga memasangkan penerangan atau nur di dekat kepala dan kedua kakinya yang menyinari kuburnya. Kemudian masuk lagi ke dalam kuburnya angin sejuk lain yang membuatnya mengantuk dan tertidur. Kedua malaikat itu pun lalu berkata, tidurlah laksana tidurnya pengantin yang sangat menggembirakan, tiada ketakutan dan kesedihan atasmu. Setelah itu datanglah seorang laki-laki solih yang tampan sekali serta baunya sangat wangi, yang berada di dekat kepalanya ke dalam kuburnya. Mereka pun berkata, inilah amal solehmu, Allah telah merubahnya bagimu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan baunya yang sangat harum yang membuatmu senang dalam kuburmu. Sekarang kamu tidak sendirian lagi, tidak akan datang kepadamu singa dan semua binatang yang menyakitimu. Allah tidak akan menelantarkanmu dalam kuburmu, tidak pula pada tempat-tempat lain di akhirat nanti, sampai kamu memasuki surganya dengan rahmatnya. Tidurlah dengan bahagia, engkau telah beruntung dan mendapat tempat kembali yang sebaik-baiknya. Kemudian keduanya malaikat Mungkar dan Nakir mengucapkan salam kepadanya dan pergi darinya. Dia juga menyebutkan hadis yang berkenaan keadaan orang kafir dalam kubur, serta mengatakan kehinaan yang besar dan siksa yang pedih dalam kuburnya. Sudah cukup rasanya yang dipaparkan kepada kita semua tentang malaikat Mungkar dan Nakir dan pertanyaan di dalam kubur. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa hadis ini walaupun hanya disandarkan kepada isi perkataannya karena diriwayatkan dari Amr ibnu Sulaiman dari Dhahak ibnu Muzahim, merupakan hadis yang menetapkan keadaan-keadaan yang jelas sekaligus mengandung hal-hal yang bisa ditafsirkan. Demikianlah penjelasan terkait Mungkar dan Nakir dan pertanyaan dari kubur. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.